Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, semoga lestari budaya kita. Saya Nurdi Antoro, kebetulan sebagai pelaku kegiatan arsitektur yang terkait dengan arsitektur tradisional Jawa. Khususnya kita tahu budaya Jawa bersumber dari keraton. Jadi corak yang saya tekuni adalah corak Mataram Islam. Hari ini saya senang sekali bisa ketemu pemirsa CITV karena sedikit banyak saya mau bercerita tentang sejarah dan asal-usul bangunan Jawa. Seperti kita ketahui, saya saat ini ada di Keputren Pleret, Bantul, Yogyakarta. Kita tahu di sini dulu adalah lokus dari Kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung yang mencapai masa mercusuar kejayaannya dalam budaya dan sosial juga kemasyarakatan. Dari Sultan Agung hingga diteruskan oleh Amangkurat Agung di 1612, 1645, 45 ke 1677. Sebagai anak bangsa, kita punya kewajiban untuk mengenal apa yang menjadi peninggalan budaya. Kalau boleh saya garis bawahi, kebudayaan itu bisa kita pelajari dari 4-5 aspek. Antara lain adalah peninggalan, semisal tata busana. Kemudian tata boga, makanan. Yang berikutnya tata gerak. Tata gerak bisa berarti tari, aktivitas yang unggah-ungguh, tata cara pelayanan dalam berbagai hal di keraton. Kemudian tata wicara, ini juga penting. Bahasa yang kita gunakan karena ada perubahan-perubahan sesuai masanya bahwa Jawa itu ternyata memiliki sejarah tentang tata wicara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, yang penting diketahui oleh generasi muda, milenial, jangan lupa perubahan tentang hunian. Hunian Jawa ini dari awal merupakan suatu wadah, dari menampung aktivitas hingga sampai kepada bentuk, filosofi, dan juga mungkin dekoratif. Ini sangat beragam. Nah, kita ketahui aspek terakhir itu adalah tata wewangunan yang terkait dengan bentuk dan corak arsitektural. Nah, ini penting sekali kita sampaikan kepada generasi muda supaya nanti jangan sampai kita tahu bahwa rumah-rumah ini hanya high rise building, form follow function, hanya mengikuti bentuk kebutuhan. Ternyata nenek moyang kita ini sudah mewariskan konsep wadah atau rumah, omah, itu memiliki berbagai macam filosofi, tujuan, dan juga keindahan dari nuansa dekoratif. Kami sampaikan kepada pemirsa CTV yang kami lakukan dan kami pelajari, bahwa ternyata konsep secara makro tentang rumah Jawa, walaupun kita tahu, saya jelaskan bahwa rumah Jawa itu tidak hanya berupa rumah joglo misalnya, ada limasan, ada tajuk, ada kampung, ada emper, ada limasan, ada joglo yang merupakan sebenarnya simbol dari status sosial di masyarakat pada masa lalu. Kenapa sekarang menghilang? Karena apa? Karena salah satu penyebab adalah material bahannya untuk kayu, khususnya kayu yang jati, kualitas itu sangat mahal. Tapi bukan berarti kita tidak atau harus berhenti dengan melestarikan itu. Paling tidak ada monumental, bangunan-bangunan yang harus kita kerjakan di tempat-tempat di berbagai wilayah di Mataram, khususnya Jogja, Solo ini. Jangan sampai heritage kita ini hilang. Harus kita lestarikan. Nah, saya akan bicara dari awal bahwa kebutuhan primer dari manusia itu adalah hunian ya, termasuk makanan dan lain sebagainya. Tapi hunian ini
berproses sesuai waktu. Awalnya itu adalah suatu tempat yang sederhana. Mungkin bisa berupa bentuk bangunan kampung, sangat sederhana, segitiga. Kemudian ada pengembangan ke limas. Limas itu adalah bentuk yang sudah segi empat, jajaran genjang segi empat, yang biasanya ditambah oleh namanya sinom untuk perluasan luas. Nah, yang terakhir yang kita tahu, yang kita kenal itu joglo. Ada apa dengan joglo? Joglo itu ternyata adalah, menurut saya, puncak dari konsep bangunan Jawa. Karena joglo itu ternyata konsep ruang dan struktur itu mencerminkan tentang kehidupan manusia itu sendiri. Kalau kita tahu ya Mas, yang namanya joglo itu ada terdiri misalnya dari umpak. Itu simbol kaki. Tiang itu, soko, itu badan. Brunjung, atas itu kepala. Berarti ini personifikasi dari manusia. Dan konsep selanjutnya, ternyata mengadopsi dari kebudayaan lama dari Hindu-Buddha, di mana bangunan struktur candi, itu dia tidak memiliki semen atau paku. Nah, joglo yang lama itu juga hanya istilah orang Jawa seperti struktur yang tertata ya. Jadi gaplok, sunduk, kemudian dan lain-lain ini tidak memakai unsur paku. Nah, ini keistimewaannya, dan luar biasanya ternyata ini adalah struktur yang mengantisipasi gempa. Jadi joglo secara standing itu bila mana ada gempa dia tidak rigid, jadi bisa fleksibel. Ini keistimewaan yang luar biasa. Kemudian joglo ini yang saya tadi katakan ada personifikasi dari makro dan mikro. Jadi makro itu ada alam, kemudian mikronya itu adalah bangunan joglo. Itu konsep kalau di Bali namanya kosala kosali, jagat gede jagat cilik. Itu masuk dalam arsitektur joglo. Nah, joglo ini sehingga merupakan konsep utuh dari manusia itu sendiri. Nah, kita tahu misalnya salah satu contoh joglo itu bentuk saka gurunya itu selalu kebanyakan terbagi dua. Sebenarnya kita di Mataram ini kan menganut konsep Mataram Islam ya. Jadi filosofinya itu adalah dua, itu adalah Allah dan Muhammad. Kiri kanan itu di tumpang sari joglo dalam. Di luarnya itu biasanya bersusun 5. Tumpang sari 5 itu menggambarkan tentang rukun Islam. Yang dalam itu bisa 7, bisa 9, bisa 3. Nah, kita tahu angka ganjil ini adalah angka keesaan Tuhan ya. Dan di situ 3 itu syariat, ma'rifat, hakikat. Kemudian ada 5 itu rukun Islam, rukun iman. Kemudian 9. Nah, paling tinggi ini biasanya digunakan di keraton. Susun tumpang sari itu. Kalau orang kebanyakan biasanya 3 atau 5. Ini harus kita ketahui semua. Ternyata joglo memiliki makna filosofi yang tinggi. Dan kemudian dari bentuk bangunan itu juga tercermin konsep agama. Misalnya bentuk atap, ada tritis, ada belantar miring, kemudian ada brunjung. Ini kan syariat, makrifat, hakikat. Lantai itu biasanya kalau di bangunan lama joglo itu pemasangannya diagonal, Mas. Diagonal itu kalau Jawa biasa disebut pajian. Pesan messengernya adalah orang hidup harus selalu berbuat kebajikan. Ukiran juga demikian. Ada yang namanya wajian itu juga sama. Kemudian ada ukiran yang karena agama Islam tidak ada fauna ya, di situ ada flora. Flora itu diwujudkan dalam ukiran bangunan Jawa itu namanya lunglungan. Lunglungan dari tembung long tinulung, saling tolong menolong, itu tugas manusia juga. Kemudian ada lagi teracapan, itu sudut-sudut ke atas yang runcing, itu tentang esoteri ketuhanan. Kalau kita buka, itu akan banyak sekali yang kita dapatkan dari joglo. Semoga generasi muda kita ini nanti bisa
tertarik, bisa atensi kepada arsitektur tradisional khususnya Jawa, supaya kita bisa belajar dan menjadi bangga dengan peninggalan kakek moyang kita, leluhur kita, supaya nanti bisa menjadi peninggalan yang luar biasa untuk anak keturunan kita kelak.